Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada materi berikutnya. Sebelum masuk kita kemana ketua tingkat ya? Oh, izin. Silakan sama wakilnya. Atau sudah ganti ketua tingkat memang? Kayak mana dia tadi Pak? Ketua tingkatnya sebenarnya sudah kuliah, tapi dia penasaran sama soal hukum, makanya dia mulai kuliah di hukum. Tapi hanya lima kayak selama saya kesini Belajar yang depan. iya belajar dengan dosen juga, dosen terbang sana sini. Itu penasarannya mungkin rasa penasarannya terhadap hukum belum begitu besar saya kira. Masih ambil cukup dua. Baik, kita mulai ya. Jadi hari ini kita masuk pada materi yaitu subjek hukum. Subjek hukum ini nanti juga akan kalian bahas di hukum perdata ya. Tapi hari ini saya akan berikan subjek hukum dalam pengertian yang umum, bukan dalam konteks hukum perdata nanti ya. Nah, subjek hukum mungkin kita sudah sering mendengarkan apa itu subjek hukum. Mungkin di luar sudah sering dengar apa itu subjek hukum. Subjek hukum itu secara umum dapat diartikan sebagai tiap penyandang hak dan kewajiban. Tiap-tiap penyandang hak dan kewajiban. Jadi apa saja atau siapa saja yang memiliki hak dan kewajiban maka sudah dapat disebut sebagai subjek hukum. Itu ya. Itu intinya. Jadi subjek hukum adalah tiap-tiap penyandang hak dan kewajiban. Nah, subjek hukum itu memiliki sifat yang mandiri, ya. Mandiri artinya dapat melakukan perbuatan, ya, secara langsung tanpa diwakili. Tapi bersifat pula sebagai perantara. Ada subjek hukum yang sifatnya perantara. Sebenarnya dia bukan apa ya? Bukan makhluk hidup, tapi dianggap makhluk hidup, sehingga setiap perbuatannya itu melewati perantara manusia. Itulah disebut dengan badan hukum. Jadi kalau subjek hukum yang sifatnya mandiri itu adalah orang mandiri, dia dapat melakukan perbuatan hukum ya secara langsung tanpa perantara atau terserah dia boleh perantara ya. Jadi boleh mandiri, boleh perantara. Tapi ada juga subjek hukum yang harus melakukan perbuatan hukum melalui perantara manusia. Yaitu adalah badan hukum. Badan hukum. Jadi badan hukum itu ya, badan hukum sebenarnya itu adalah organisasi buatan manusia, tapi dia dianggap subjek hukum ya.
dianggap sebagai subjek hukum. Nah, susunan-susunannya itu isi dari badan hukum itu adalah orang. Ya, dia menjalankan kewajiban maupun mengambil hak-hak dari badan hukum itu sendiri. Jadi secara umum subjek hukum itu ada dua, ada orang atau manusia. Jadi manusia atau orang ya sama. Tapi dalam literatur hukum kita lebih sering menggunakan kata orang daripada manusia. Karena manusia itu umum. Manusia itu merujuk kepada biologisnya, ya. Kalau kata orang itu merujuk pada istilah hukumnya, orang atau manusia. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua adalah badan hukum. Nah, badan hukum ini pasti sudah kita tahu bersama. Jadi badan hukum itu adalah bisa dalam bentuk lembaga, ya, organisasi, ya, yang dibentuk oleh manusia, ya, dan diberikan hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Maka dia menjadi subjek hukum. Jadi manusia yang membentuknya. Bentuk kepentingan manusia sendiri, untuk kepentingan orang-orang sendiri. Kampus itu masuk badan hukum, ya. Universitas masuk badan hukum. Ada badan hukum swasta, silakan. Ada badan hukum negara. Ya. Apa yang membedakan? Ada bisa berikan gambaran apa yang membedakan antara badan hukum negara dan badan hukum swasta? Apa yang membedakannya? Kalau kampus kita ini penguasaan ini Universitas 19 November Kolaka ini masuk pada hukum berbukan negara atau bukan? Negara. Ya, itu bertanggung pada hukum negara. Kalau dia berbukan dari badan hukum negara, maka dia terbentuk atas apa? Terbentuk semua organisasi ini, ya, baik fakultasnya, polinya, perpustakaannya, labnya, itu dibentuk dengan apa? Apa dasar hukum? Iya. Apa artinya organ-organ dalam hukum proses ini itu ada dibentuk melalui apa? Melalui peraturan, ya, melalui peraturan. Tapi kalau pada hukum buatan swasta, ya, itu dibentuk melalui apa? Kesepakatan itu tersebut dengan apa? Bentuk kesepakatan. Kesepakatan antara orang yang membentuk badan hukum itu. Ada ADRT. KDRT. Betul. Anggaran dasar dan rumah tangga. Itu bedanya. Ya. Itu bedanya. Bedanya itu pembicaraan. Jadi kalau universitas swasta itu dibentuk oleh ADRT. Ada anggaran dasar rumah tangga mereka. Dulu juga usahanya swasta. Ada ADRT. Jadi di yayasan menurut ADRT masuk sekretaris. Oke, universitas yayasan semua. Ya, sejak menjadi negeri maka ADRT tidak berlaku lagi. Turunlah peraturan, ya, menteri. Ya, peraturan menteri ini adanya semua. Misalnya kalau kita semua organisasi tata kelola yang ada di kampus ini itu dari peraturan menteri, ya, menteri membawahi universitas. Itu yang bedakan. Yang menyatakan bahwa ini kampus perpindahan perubahan nama universitas pada negeri itu melalui Kepres, ya.
Keputusan presiden. Pegawainya menteri, perdana menteri, ya, ada perpustakaan, ya, dengan OTK, ya, OTK-nya itu dari peraturan menteri. Ya. Gitu. Jadi kalau kampus ini mau membuat lagi badan hukum dalam polisi, tidak usah pakai DRT, ya, itu salah peraturan menterinya. Misalnya perpustakaan itu berdiri, ya, dia dianggap sebagai bagian dari universitas, ada peraturan menterinya, ya. Begitu pun yang lainnya, ya, lab, kepala apa menteri UPT, lab dalam dan sebagainya, dan TBM, semua itu diatur dalam peraturan menteri. Kalau dia DRT, coba bedakan. Jadi ya, kalau pakai ART itu pasti swasta. Kalau tidak pakai DRT, ya berarti itu negara. Berarti BRI itu swasta apa negara? Swasta. Negara. Betul lama. Swasta apa negara? Ya. Kalau BUMN itu swasta apa negara? Negara. Berarti negara, ya. Biar itu kita lihat lagi. Kalau ada bank, ya, PT BRI adalah punya persero, berarti itu adalah buatan negara. Berarti itu badan hukum buatan negara. Ya. Jadi berdirinya BRI pernah ditanya DRT, ya, ada peraturan tersendiri. Gitu. Jadi jangan salah menanggapi, ya. Hati-hati dalam melihat ini swasta, ada DRT. Tanpa DRT. Sama kalau kampus ini, ya, mau membuat suatu, misalnya anggaplah dia membuat jurnal, penerbit jurnal, kemudian dia masuk ke membuat ADRT, berarti itu swasta, dalam negeri. Sebenarnya tidak boleh, ya, tidak boleh sebenarnya di situ, karena negara tidak boleh membiayai swasta. Baik, kasih anggaran, ya. Jadi cukup ya SK saja. Kalau misalnya mau membuat penerbit jurnal, ya, di tingkat fakultas itu SK saja. Untuk pergawalannya, kalau SK sama ketuanya, ketuanya beneran terus, ya, siapa lagi, jadi tahunnya terus SK saja. Karena pejabat di dalam kampus itu diberi kewenangan, ya, untuk mengangkat lagi lembaga-lembaga di bawah. Itu ya, jadi itu perbedaan antara badan hukum swasta dan negara. Kita tidak akan penyelebar ke sana karena itu ada materi tersendirinya. Nanti di hukum perdata dipelajari lagi lebih dalam lagi terkait dengan itu, terkait dengan pembagian dari badan hukum. Nah, kita masuk dulu pada badan hukum, kita masuk pada subjek hukum yang pertama, yaitu orang. Orang ini, ya, atau manusia, sebagai subjek hukum itu tidak membedakan antara orang asing dan orang pribumi. Siapa saja namanya dia orang, baik dia rasanya asing, banyak kalannya, ya, maupun pribumi, dia tetap sebagai subjek hukum. Jadi tidak ada perbedaan, ya. Jadi walaupun ini warga negara asing atau warga negara kita sendiri, dia tetap menjadi subjek hukum. Dan ini tetap dianggap orang. Nah, kemudian ada pertanyaan, kapan sih manusia itu dianggap sebagai subjek hukum? Nah, ini diatur lagi dalam buku perdata. Kapan sih manusia dianggap sebagai subjek hukum? Ya. Manusia dianggap sebagai subjek hukum itu, ya, kalau secara umumnya sejak lahir, secara umum, sejak manusia lahir ke dunia, maka dia adalah subjek hukum. Karena belum lahir berarti dia belum subjek hukum. Ini umumnya, pandangan secara umumnya.
Namun ada pandangan khususnya atau kecualinya. Jadi dalam artinya kenapa dikasih dia dianggap khusus karena dia berlaku tidak secara umum. Paham ya? Jadi pemberlakuan manusia atau status manusia sebagai atau orang sebagai subjek hukum itu secara umum diatur subjek hukum ketika dia sudah lahir. Secara umum, artinya semua orang ketika lahir itu dianggap sebagai subjek hukum. Tetapi ada dalam keadaan tertentu keinginan khusus, ya. Dalam keadaan tertentu orang yang belum lahir itu sudah dianggap sebagai subjek hukum. Ini dalam ranah hukum perdata spesifik hukum kewarisan. Diatur dalam pasal 2 KUH Perdata ini masih berlaku sampai sekarang. Ya. Jadi dalam keadaan khusus atau dalam peristiwa tertentu orang yang belum lahir dia masih janin ya, kalau belum masih janin disimpan di perut. Kalau bunyi KUH Perdatanya itu pasal 2 itu kurang lebih begini. Janin yang berada di dalam kandungan seorang perempuan dianggap sudah lahir apabila kepentingannya menghendaki. Ada kata dianggap, berarti ada asumsi, ya, dianggap. Ya, dia belum lahir tapi ternyata belum lahir, sudah lahir. Karena sudah lahir berlaku dari umum ya. Bahwa secara umum orang dianggap sebagai subjek hukum sejak dia lahir. Kalau dianggap sudah lahir berarti dia sudah menjadi subjek hukum. Padahal dia masih janin loh, masih dalam perut seorang perempuan. Ada pertanyaan begini, mengapa itu hukum KUH Perdatanya? Dia menyebut kata perempuan, janin yang berada di dalam perut dalam kandungan, kandungan. Karena beda perut dan kandungan hati-hati. Orang hukum hati-hati bukan bahasa. Ya, perut dan kandungan ini, ya kan? Kalau perut itu, ya salah satu bagian adalah kandungan. Ya, tapi kandungan belum tentu. Ya. Ya, jadi perut itu kalau bicara perut banyak, ada kandungannya, lambungnya, macam. Dan tempat janin itu dalam kandungan. Iya, gitu. Nah, hati-hati. Banyak ada yang mengaku yang kandungan tergantung beratnya. Iya. Mengaku yang kandungan hanya pernah diangkat ke kanal dokter. Kalian pernah nonton YouTube-nya Deddy Corbuzier yang diwawancarai siapa lagi itu? Yang diwawancarai itu cinta. Kalau semua orang ini, ya hamil sekali. Itu pertanyaannya, hamil dari mana? Oh, kan? Ketika diwawancara Deddy Corbuzier, dia mengaku kepada suaminya katanya. Kalau tunangan, dia mengaku kepada tunangannya bahwa dia itu sudah dapat kandungan dan tidak bisa melahirkan dapat kandungan karena dulu pernah diangkat pertanyaan ya. Di dalam konten itu tunangannya sampai marah sama Deddy Corbuzier karena Deddy Corbuzier bilang dia itu laki-laki. Nggak percaya, ya. Sekarang ada lagi. Itu derita. Apakah itu betul-betul janin dalam? Karena beda kalau ada sesuatu. Janin itu semuanya adalah organ tubuh ya. Organ tubuh kalau organ tubuh dalam perut itu sama dalam kandungan itu beda. Kalau dalam perut bisa penyakit. Kalau kandungan itu bisa jadi anak, ya. Kalau laki-laki tapi yang kandungan kok bilang mungkin simpan. Bagaimana dia punya anak? Tapi setelah masa mereka yang begitu, ya mungkin ketika lahir itu salah fleksi mungkin.
Jadi kita kembali ke hukum ini. Mengapa hukum menyatakan janin yang ada dalam kandungan seorang perempuan, bukan seorang ibu? Ada kan ya, perempuan dan ibu beda. Beda. Bukan ke ibu yang mengandung, kan? Ibu yang melahirkan. Perempuan juga melahirkan atau apa bedanya kalau antara kata ibu yang mengandung perempuan yang mengandung? Kalau ibu sudah pernah melahirkan, kalau orang perempuan melahirkan. Nah, Hanya kalau ibu mungkin dia melalui perkawinan yang sah, kalau perempuan meskipun tidak pernah sah tapi dia bisa dikawin. Jadi ibu itu adalah spesifiknya perempuan, jenis kelamin, ya, ya. Tapi kalau menggunakan perempuan berarti ibu juga kena. Ibu maupun bukan ibu, ya, dia kena. Coba kita bayangkan kalau berbunyi seorang ibu. Kalau janin yang berada dalam kandungan seorang ibu, tidak pernah menikah, hamil. Berarti dia boleh ibu dong. Itu bahasa hukumnya, ya. Bukan bahasa susah kita. Ibu adalah orang yang sudah pernah kawin, ada bapak, ada suaminya, lalu sudah menikah. Bayangkan, bagaimana kalau melihat kasus perusahaan, ya kan? Kayak diperkosa perempuan, bukan laki-laki dong. Kalau ada laki-laki diperkosa, ada yang diandai. mau jadi korban. Ya, belum ada laki-laki yang diperkosa selama ada di negeri ini. Ada, Ada. Pak. Hah? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Benjir ya, berkosa kayak Tidak. Ada berita. Ada bertanya. Iya, Pak. Itu bukan berita. Laki-laki yang berkuasa. Itu hanya berita mungkin. Tidak berita tapi berita. Hah? Bukan perempuannya. Laki-laki yang diperkosa. Iya. SMA Pak, kan? Hah? SMA. Bangsa namanya itu. Ada SMP. Tidak mungkin laki-laki yang diperkosa itu berita Kalau lain. mau memaksa. Melapor kok. Ya, tapi laki-laki yang begini ya. Tidak masuk perkosaan. Tidak harus perkosaan itu. Iya. Perkosaan itu adalah perbuatan yang dipaksakan. Ya kan? Semua berarti bukan. Iya. Laki-laki laki-laki kalau tidak mau, tidak bisa ibadah. Bantu. Ya, laki-laki kalau tidak mau pasti begini. Kalau mau pasti begini. Yakin tidak? Yakin. Dan anak SMA itu kalau dia anak SMA itu walaupun tidak mau, kalau dia lihat perempuan telah pasti dia mau. Apalagi anak SMA, ya kan? Yang bapak lagi masih langsung tegang dan begituan kalau orang lain, ya. Macam tidak normal. Jadi bukan perkosaan, ya. Ya, aneh sekarang ya. Tapi masa kalau laki-laki yang mengandung perempuan bilang berkuasa, kalau perempuan yang laki-laki masa dia berkuasa? Kamu sudah kotorkan begitu. Pemaksaan. Tidak kotor. Bukan dipaksakan itu orang dipaksa. Tidak, dilecehkan saja. Masa dunia tidak adil. Makanya yang kalah hanya menggunakan perempuan dan anak laki-laki. Secara psikologi, laki-laki tidak mau berbuat itu tidak mau sama sekali. Ada maunya itu. Masih ada jelasnya. Dia lapor Pak polisi. Ya, Dia lapor polisi laki-laki. Iya. dia melapor ke polisi. Mungkin sesudah mungkin baru tidak enak. Iya kan? Dia orang tua mungkin. Orang tua melakukan itu mungkin dia takutnya rusak. Ya. Jadi dari laki-lakinya diikat. Laki-lakinya diikat. Enggak. Soalnya tidak ada kronologi ini Pak. Dari Kalau mana? laki-lakinya diikat, berarti ini laki-laki di atas. Ya kan? Iya. Biar apa perempuan di atas tidak akan jadi kalau laki-laki tidak mau. Tapi tidak begini, bagaimana bisa masuk begini? Bisa masuk. Oke, oke. Oke, tidak berselaka itu.
kecuali laki-lakinya salah sangka dikira perempuan padahal bencong. Ketika ada tahun 90-an sampai sekarang masih ada. Oh sekarang tidak ada. Dulu di Karabos itu kan dulu di Karabos itu jadi apa model masih lapang. Jadi di pagi-pagi itu malam-malam itu cuma nyamar lagi jadi perempuan. Ada teman-teman, ya kan? Ya. Nanti selesai dia tetap laki-laki. Tapi itu saja. Tidak menyisat. Ya begitu. Jadi ya, mengapa dikatakan seorang perempuan? Karena dia ingin mengakomodir, ya. Kalau dia menggunakan istilah diri, berarti perempuan yang asal perkosaan dia tidak mengakomodir. Kamu gitu kan? Banyak perempuan hamil, lain hamil lainnya. Dengan berlaku lain kita dulu. Makanya dengan lain istilah perempuan, karena perempuan sudah mengatur ibu juga, mampu bukan ibu. Jadi dalam pasal ini sebenarnya itu kepentingan untuk hukum pewarisan. Jadi ketika janin sudah dikandung oleh ibunya, kita pantas ibunya ya, karena kita tidak mau melegalkan prostitusi. Biasanya kata ibu. Jadi janin yang dikandung oleh ibunya itu, ya ketika masih dalam janin, mungkin 2-3 bulan, 8 bulan mulai lah, ya. Tiba-tiba bapaknya meninggal dunia, ya kan? Bapak meninggal dunia. Kalau bapak meninggal dunia berarti ada namanya terbuka pewarisan. Supaya si janin dalam kandungan ibunya ini mendapatkan haknya, maka dia dulu harus dinyatakan lahir. Ingat kaidah umum. Manusia atau orang dianggap sebagai hukum sejak dia lahir. Dianggap sudah lahir. Ingat ditanya, ini orang Belanda yang buat ini. Dinyatakan sudah lahir apabila ada alasannya. Kepentingannya menghendaki. Kepentingannya menghendaki maksudnya apabila dia akan menjadi ahli waris. Artinya bapak sudah minum ya. Berarti pasal 2 ini tidak berlaku secara umum tuh. Dia dalam keadaan tertentu saja, ya kan? Dalam keadaan tertentu saja. Cuma ada syarat lagi supaya itu berlaku mutlak. Maka di ayat 2-nya mati sejak ia dilahirkan dianggap tidak pernah ada sebelumnya. Kalau dikata dan tidak pernah sebelumnya berarti dianggap tidak pernah dikandung. Kalau dapat dikandung berarti tidak ada. Berarti dia tidak menjadi ahli waris. Inilah pentingnya di dalam hukum kita menentukan seseorang ketika lahir mati langsung mati atau hidup dulu baru mati. Ini pentingnya. Ya. Jadi kalau dia lahir hidup walaupun sedetik 2 detik lalu mati, maka dia berlaku tadi dia hidup waktu lahir. Berarti dia sebagai ahli waris. Tapi kalau dia lahir betul lahir sudah tak bernyawa memang, ya tidak pernah merasakan udara bumi, maka langsung mati, maka dia dianggap tidak pernah lahir. Kalau dianggap tidak pernah lahir atau tidak pernah sebelumnya, maka dia tidak menjadi ahli waris. Berarti dia bukan subjek hukum. Dia tidak pernah menjadi subjek hukum. Padahal yang bisa menjadi ahli waris adalah subjek hukum. Paham sih? Itu pentingnya. Pentingnya mengetahui seorang lahirnya apakah dia langsung mati atau hidup dulu. Ya kan? Apakah dia menangis seperti kita menangis di mana? Ya. Menangis, kalau dia pernah menangis, tidak pernah goyang-goyang, berarti langsung mati. Tidak juga bayi itu, bayi tidak menangis sampai hidup. Jangan dikatakan saja ya. Kalau tidak menangis, dalam mati, berarti mati dia. Tapi kalau tidak menangis sampai hidup, berarti dia hidup mati. Tidak menangis Pak, kita hidup. Ya, hidup berarti. Tapi yakinlah bahwa tidak ada bayi lahir itu langsung mati dia
susternya. Saya yakin tidak ada. Ya. Biar segatin apapun bayinya, kalau dia lahir bilang sama bidannya susternya, tidak boleh sampai mandi. Hello bidan. Tidak mungkin. Bayi nangis tuh. Ya. Dia suka berbaring nangis itu sama bidan. Iya. Nangis. Ya. Tapi kalau tidak nangis itu bahaya. Ya, habis ya kalau boleh itu. Nah, ternyata mungkin nangis itu mungkin salah satu langkah pertama untuk membuka jantung mungkin ya. Bukan bergerak itu nangis. Itulah. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, karena ini sudah malam, sudah gelap. Kalau gelap juga kita juga ambil juga konten video itu kurang bagus juga. Jadi materi kita hari ini sekian. Misalnya untuk pendidikannya. Salam sama timnya, ya. Ya, salam. Katanya Pak tahu. Kata Pak dosen kalau sungguh-sungguh datang ya. Kan kalau di rumah. Perasaan ini istilah saya mau ajar buat terus sekali. Oke, demikian dari saya. Selamat beristirahat malam Senin ya. Bagi yang muda-muda sekarang bermalam minggu ya. Bagi yang sudah pasangan selamat dia bermalam minggu dengan orang yang lama. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.